si saudara pertama, siapa namanya? Saudara jadi PNS di Dinas Pertanian sudah berapa lama? CPNS saya mulai dari 2010. Terhitung berarti saudara sudah sekitar 24 tahun, betul? 14 tahun. Iya, mulai dari tanah. Posisi saudara sebagai BPL, sebagai seorang BPL, Anda sudah berpengalaman berapa lama? Mulai dari 2010 itu, saya Sudah BPL? Sudah BPL. Oke. Saya mau tanya kepada Mas Bambang, Anda tahu ini pupuk ini milik siapa? Anggaran dari mana? Anggaran dari negara atau anggaran dari swasta? Negara. Anda bekerja kepada negara atau bekerja kepada swasta? Negara. Anda pada saat menjadi seorang penyuluh pertanian, apakah Anda sudah mengetahui, memahami mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Anda sebagai PPL? Mengetahui. Paham ya dari sini Mas? Lantas, kapan Anda yang semulanya hanya sebagai seorang PPL diangkat menjadi koordinator penyuluh PPL? 2019. 2019. Ya. Di tanaman pangan atau tanaman bulu? Di 2019 itu tanaman pangan. Dari awal tadi aja. Kita itu mulai dari saya itu dari awal sebagai BPL itu berdinas di bagian tanaman pangan. Khusus untuk menangani tanaman kelembagaan kelompok tani, kelompok tanian, lembaga kelompok tanian. Untuk urusan pupuk, program dan sebagainya, itu kemudian kami mulai belajar diangkat sebagai koordinator, mulai belajar itu di tahun 2019 itu kalau saya. Berarti kami bergabung ke Dinas Pertanian itu dilimpah juga terkait dengan perpupukan. Cukup 2019 ya. Anda mulai belajar atau diangkat menjadi koordinator penyuluh. Artinya Anda memiliki pengalaman sebagai seorang penyuluh. Jelas ya? Jelas. Pada saat Anda diangkat menjadi koordinator penyuluh, pelatihan apa yang diberikan Anda dalam rangka pengangkatan jabatan Anda sebagai seorang koordinator penyuluh? Tidak ada. Jadi jabatan koordinator penyuluh ini kan jabatan tugas tambahan. Dari siapa? Tugas tambahan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Siapa kepala dinas ini? Pada saat itu Pak PLT Edi Bintarjo. Edi Bintarjo. Ya. Apakah koordinator penyuluh yang ada di sini, yang hadir di ruang ini, pada saat Anda diangkat, itu Anda sudah, mereka ini sudah menjadi koordinator penyuluh semua? Pak Mundir Belum. yang sudah berapa lama? Pak Mundir ya? 2017. Oke, siap. Baik. Anda juga menjadi seorang tim verifikasi, betul? Betul. Baik. Pada saat Anda menjadi koordinator penyuluh, Anda memiliki pengalaman soal penyuluh. Yang Anda terima itu RDKK dari penyuluh kepada koordinator, atau koordinator yang menyerahkan RDKK pada penyuluh untuk kejadian di tanaman itu. PPL yang menyerahkan kepada koordinator. Faktanya. Ya seperti itu Pak. Berarti Anda menerima RDKK yang sudah dibuat oleh PPL, atau Anda memberikan RDKK kepada PPL untuk Anda minta ditandatangani? PPL memberikan RDKK kepada saya. PPL yang memberikan RDKK kepada Anda, bukan Anda yang memberikan kepada PPL. Lantas Anda mengetahui kalau tidak ada pendampingan di dalam penyusunan RDKK itu tahu dari mana? Apakah PPL Anda menyampaikan? Pada tahun 2019 itu memang tidak ada pendampingan. Jadi yang dapat kami sampaikan bahwa kalau di tanaman pangan
bisa tahu pada saat itu tidak ada pendampingan? Ya karena memang sudah ada RDKK, sudah ada tanda tangan dari kelompok tani, dari Kades, yang itu kemudian ada kemudian instruksi tadi Dari kecamatan ada? Dari mantri tadi itu, Ada. dari mantri itu untuk kemudian mereka tanda tangan RDKK. Itu PPL sudah tanda tangan atau belum? Sudah. Sudah. Untuk di wilayah Anda PPL sudah tanda tangan. Wilayah saya sudah tanda tangan. Jadi begini, Anda mengetahui tidak ada aktivitas pendampingan. Iya. Tapi Anda pada saat tadi ditanyai, Anda memahami tentang aturan dan prosedur. Sekarang saya tanya, dasar permen nomor berapa yang digunakan sebagai standar atau acuan dalam melakukan RDKK? Anda tahu atau tidak? Untuk tupoksi itu Permentan tahun 35 tahun 2020 sepertinya. Permen nomor 67 tahun 2016. Anda paham atau tidak? Paham? Ya, itu tupoksi kami sebagai guru. Baik. Di dalam Permen nomor 67 tahun 2016, siapa yang harus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada para kelompok tani? PPL. PPL. Apakah Anda sebagai koordinator PPL dan PPL melakukan sosialisasi tersebut? Tidak. Untuk tanaman tersebut tidak? Tidak. Pada saat RDKK itu sudah selesai, Anda sebagai tim verifikasi faktual, ya betul ya, RDKK sudah selesai. Anda sebagai tim verifikasi faktual berdasarkan Permen nomor 67 di bimbingan di penjelasan Tidak ada. Maaf, saya potong. Tidak ada. Di tupoksi kami tidak ada tugas untuk verifal. Jadi verifal itu adalah tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas. Ya, Anda diangkat kan verbal itu? Ya, verifal itu tugas tambahan juga. Diangkat ya? Ada SK-nya. Saya mengerjakan ada SK-nya, tapi pada saat itu saya tidak menerima SK-nya karena itu hanya secara verbal disampaikan oleh saudara menteri. Saudara Menteri. Ya. Baik. Kenapa Anda tidak menanyakan mana SK saya sehingga saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini? Kami bekerja ini dalam prinsip kepercayaan Bapak. Jadi ketika teman menteri ini sudah berkata, Mas, kamu menjadi verbal bersama saya, oke. Sehingga Anda percaya hukum negara ini nanti apabila disalahgunakan dengan RDKK fiktif, maka tidak akan terjadi suatu permasalahan. Kami tidak tahu. Mohon maaf, tanggung jawabnya RDKK ini tanggung jawabnya PPL atau tanggung jawab stakeholder yang lain untuk RDKK? Anda sebagai PPL yang sudah berpengalaman, tanggung jawab siapa ini? Begini, mungkin ini Yang saya tanyakan tanggung jawab siapa sesuai dengan Permen nomor 67 tahun 2016. PPL. PPL. Berarti Anda bertanggung jawab sebagai PPL dan koordinator dulu terhadap hasil RDKK kelompok tani. Betul ya? Sesuai undang-undang. Sesuai ya, tapi kan di awal memang tidak ada sosialisasi. Seperti Mas, jangan melebar dari pertanyaan saya. Sesuai undang-undang, Anda bertanggung jawab, betul? ya. Oke. Pada saat Anda menjadi atau mendapat informasi sebagai tim verifikasi, Anda mengetahui ada RDKK yang tidak benar. Tindak lanjut apa terhadap informasi atau tanggung jawab yang Anda terima? Padahal Anda mengetahui bahwasanya ada RDKK yang tidak sesuai. Apakah Anda membiarkan RDKK itu berjalan sampai dengan pendistribusian pupuk itu, atau di situ Anda melakukan upaya-upaya lain? Tidak. Tidak. Alasan saudara? Yang pertama, sudah ada tanda tangan dari kelompok dan kepala desa. Yang kedua, sudah ada koordinasi dengan mantri. Yang ketiga, mantri menyampaikan bahwa RDKK untuk tanaman tebu segera untuk disusun. Dengan 3 poin itu, maka kemudian saya selaku koordinator yang baru diangkat, yang
sejak tahun 2010. Ya, Kenapa Anda bilang baru belajar? Bapak yang saya sampaikan tadi, mulai dari 2017 itu sampai 2017 itu kami berada di Badan Ketahanan Pangan. Baru kemudian berada di Dinas Pertanian itu adalah di tahun 2018. Baru saya diangkat menjadi Kormut itu di tahun 2019. Apakah tidak cukup belajar sekian tahun lamanya ini? Saudara saja dibutuhkan. Siap. Yang tentunya menjerat. Kan saudara paksa ini. Baik, Yang Mulia. Saya mau melanjutkan pertanyaan. Tidak bingung, saudara. Ini jelas, ini undang-undangnya apa? Tupoksinya apa? Anda dengarkan saja. Oke. Pada saat Anda sudah tahu DKK itu fiktif, artinya karena ada 3 alasan itu, Anda membiarkan DKK itu berjalan sampai dengan pendistribusian pupuk itu. Betul? Iya. Oke. Yang saya tanyakan, apakah dalam proses sampai dengan DKK dan pendistribusian pupuk ada pihak-pihak yang memberikan atau menawarkan sesuatu kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Baik. Saya lanjutkan pertanyaannya ke Ibu